Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyani dari kelas 11 OTKP 2. Saya akan membacakan mendesain tata ruang kantor. A. Merancang tata ruang kantor. 1. Perencanaan tata ruang kantor. Langkah awal dalam merancang tata ruang kantor adalah melakukan perencanaan tata ruang kantor itu sendiri. Menurut Kubli 2001 yang dikutip dari Sukaco 2007, dalam merancang tata ruang kantor harus didahului dengan perencanaan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. A. Tugas pegawai. Jenis tugas dan tingkat otonomi yang dimiliki pegawai akan mempengaruhi penggunaan jenis fasilitas kantor yang dibutuhkan guna mengoptimalkan kinerja mereka. Namun mengingat lingkungan yang selalu berubah, hendaknya perencanaan layout juga mempertimbangkan faktor fleksibilitas sehingga layout mudah diubah dengan kebutuhan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan. B. Arus kerja. Analisis arus kerja dengan mengacu pada pergerakan informasi dan tugas secara horizontal dan vertikal terutama sangat diperlukan dalam perencanaan layout. Menurut Gi 2020, arus kerja yang efisien akan menempatkan pegawai dan peralatan dengan pola garis lurus informasi sehingga akan mengeliminasi backtracking maupun criss-crossing pekerjaan. C. Bagan organisasi. Ketika arus kerja berlangsung secara vertikal, bagan organisasi akan menggambarkan rentang wewenang masing-masing anggota organisasi. Hal ini juga mengidentifikasi hubungan kerja antar pegawai di level yang sama dan membantu dalam menjelaskan lokasi yang tepat di bagai pegawai maupun unit kerja. D. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa datang. Menjelaskan beberapa luas area yang dibutuhkan jika perusahaan akan melakukan perluasan atau pengurangan di masa depan. Perluasan dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengembangan produk baru yang membutuhkan pegawai baru yang mungkin diikuti perluasan area. 2. Ekspektasi tingkat pertumbuhan perusahaan per tahun. Kemungkinan perubahan pengoperasian kantor yang membutuhkan penambah atau pengurangan pegawai. Jaringan komunikasi. Analisis bentuk interaksi maupun media yang digunakan untuk berkomunikasi yang dilakukan oleh pegawai maupun departemen sangat membantu dalam perencanaan layout kantor. Semakin tinggi frekuensi hubungan yang dilakukan, maka semakin dekat ruangnya. F. Departemen dalam organisasi. Banyak perusahaan mengolah kantornya berdasarkan fungsi, terutama departemen yang berpengaruh terhadap keputusan penempatan ruang kerja yang biasanya ditetapkan berdasarkan arus kerja di antara mereka. G. Kantor publik dan privat. Pada masa lalu, penggunaan kantor privat akan menggunakan prestasi dan status suatu perusahaan atau organisasi di mata masyarakat. Namun, pemanfaatan kantor sekarang lebih mengarah pada pemakaian kantor bersama, karena biaya pengoperasian kantor privat lebih mahal, sulit mengontrol jumlah pegawai yang bersifat teknis, sulit mengubah layout, serta penataan cahaya maupun AC lebih sulit dilakukan. H. Kebutuhan ruang. Beberapa ruang faktor yang dapat menjelaskan ruang minimum yang dibutuhkan oleh pegawai adalah pegawai yang membutuhkan peralatan dalam melaksanakan tugasnya akan membutuhkan ruangan yang lebih besar dibandingkan yang tidak. I. Pertimbangan keamanan. Pada dasarnya, desain dan layout kantor memfasilitasi pergerakan pegawai dari suatu area ke area yang lain. Perencanaan tersebut harus dapat membuat pegawai bergerak secara mudah tanpa terhambat, serta lorong tempat pegawai bergerak tidak diisi furniture dan peralatan yang kantor dapat menghalangi. J. Pembiayaan ruang perkantoran. Dapat
menyatakan bahwa investasi perusahaan dalam ruang kantor melebihi investasinya di bidang SDM, di mana hubungan positif dari keduanya sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.